Waduh, ada onta syaraf. Woi, bagaimana nih? Kontol Muhammad udah lempeng belum? Soalnya kan Allah perintahkan untuk ngentot dengan anak kecil. At-Talaq ayat 4. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari makhluk berwujud manusia yang adalah sejatinya iblis bernama Agus. Jadi ketika Anda menuduh hal yang Anda tidak ketahui tentang Rasulullah Muhammad SAW, kemudian ada yang mengatakan Anda menista, itu fakta. Anda memang menista. Jangan pernah berbicara tentang Islam kalau Anda tidak tahu buku panduan Islam. Nah, sekarang Anda mengatakan tuduhan yang sangat keji kepada Rasulullah Muhammad SAW. Itu adalah menyakiti hati musuhmu. Padahal ajaran kasih yang kemudian kalian gembar-gemborkan itu adalah sebuah slogan yang mengemuka di ajaran kalian. Kalian adalah ajaran kasih. Tapi cerminan itu tidak saya temukan. Apa yang kemudian Anda lakukan, Anda tuduhkan kepada Rasulullah Muhammad SAW itu adalah suatu tuduhan yang sangat keji dan menyakiti hati umat Islam. Karena itulah kemudian jangan salahkan jika bermunculan kristolog Islam yang bertujuan untuk meluruskan kalian. Ya, jadi keberadaan saya khususnya itu adalah untuk mengkanter semua tuduhan-tuduhan para kafir yang suka menghina dan menghujat dan menista ajaran agama Islam. Ini bukti ya, Gus ya. Kamu tidak tahu apa-apa. Al-Quran menerangkan ya bahwa apa yang kau tuduhkan itu tidak sesuai dengan apa yang ada di Al-Quran. Karena itulah saya katakan, jangan pernah mengkritisi Al-Quran hanya dengan modal terjemah. Ini akibatnya. Ya, ini akibatnya. Ayat ini menerangkan bahwa perempuan-perempuan yang tidak haid dan juga di antara istri-istrimu, jika kamu ragu-ragu tentang masa iddahnya, maka iddahnya adalah 3 bulan. Iddah aja kalian tidak tahu kan? Kamu nggak tahu kan iddah itu apa? Nah, terus kemudian diterangkan di situ, dan juga perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya, dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Jadi tidak ada kemudian di sini, di ayat ini yang menerangkan tentang anak kecil. Kenapa kemudian kau menuduh begitu keji kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang mengajarkan manusia tentang kedamaian, yang mengajarkan tentang rahmatan lil alamin? Kenapa? Ya, kamu merasakan dan menikmati kemerdekaan di negara ini berkat perjuangan umat yang menerima ajaran dari beliau. Hari ini kamu hujat. Padahal di ayat itu hanya dikatakan wallahi lam yahidna. Yahidna itu bukan berarti anak kecil, tidak ada kaitannya dengan anak kecil. Yang dikatakan di sini adalah wanita-wanita yang tidak mengalami haid. Perempuan-perempuan yang tidak mengalami haid, bukan anak kecil. Perempuan-perempuan yang tidak mengalami haid itu banyak. Ada karena kena penyakit amenorrea, ada juga karena dia terlalu banyak minum pil KB. Ada orang yang melakukan KB itu sampai dia tidak haid-haid bertahun-tahun. Itu ada. Jadi justru sekiranya kamu itu paham tentang Islam, Al-Quran, kamu itu harusnya takjub gitu loh. Kenapa? Karena di ayat ini Rasulullah Muhammad SAW menyampaikannya 1400 tahun silam bahwa kelak akan ada ya orang-orang atau perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan ternyata terbukti itu benar. Wanita yang menggunakan alat kontrasepsi, pil KB, baik itu spiral atau apapun itu namanya, itu biasa bertahun-tahun tidak haid. Nah, ini yang dikena kepada ayat ini, bukan anak-anak kecil. Jadi kamu menista, kamu terbukti ya menista agama. Belum lagi penyakit amenorrea. Amenorrea itu penyakit di mana perempuan itu tidak mengalami haid. Padahal dia belum menopause, belum sampai kepada masa mereka itu harusnya tidak haid lagi. Jadi tolonglah ya Gus, kamu belajar Islam itu betul-betul harus kepada kitab Islam. Jangan kepada terjemah lalu kemudian kau jadikan itu sebagai alat untuk membenci Islam. Sadarilah itu.
Oh, jadi Yesus itu hamba Allah ya? Gitu ya, Bang Naibaho. Oke, Anda bertanya tentang oknum yang disebut dengan yang tertulis di dalam Yesaya 42 nomor 1. Lihat hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Jadi itu kalau Anda sudah memahami kitab Yesaya itu secara keseluruhan, Yesaya diberi penglihatan tentang ya Tuhan Yesua, tentang apa itu, diberi penglihatan tentang Yehuda dan Yerusalem. Jadi itu adalah Yesus itu sendiri, Yehuda menurut bahasa Israel sana itu. Nah, jadi diberi penglihatan kepadanya lah dia berkenan. Jadi bukan kepada bangsa yang mana atau yang apalagi yang Arab. Jadi saya ulangi sekali lagi tentang Yesaya yang mengisahkan tentang penglihatan nubuat tentang Yehuda dan Yerusalem. Itulah isi daripada intisari daripada yang Anda kutip itu. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Usia, Yotam, Ahaz, Hizkia raja-raja Yehuda. Jadi itu adalah penglihatan. Mereka lah sudah dijelaskan di situ, ada berapa itu tentang Yehuda, penglihatan Yehuda dan Yerusalem. Oke, jadi itu tidak ada menjelaskan tentang ke negeri Arab sana itu, tidak bisa membias ke negeri Arab, tidak bisa membias ke nabi yang dari Arab, tetapi itu tetap ada di lingkaran atau di dalam wilayah Yerusalem tentang Yehuda. Ini apa, ngomong apakah ini kok hamba Allah? Itu dari mana rujukannya itu Yesus adalah hamba Allah? Tidak paham, nggak tahu, tidak ada api, tahu-tahu ada asap, tidak ada rujukannya, tahu-tahu ada istilah Yesus hamba Allah. Ya coba dasarnya dulu kalau mau mengklaim gitu, dasarnya ditunjukkan dulu, itu baru benar. Bukan asal sembarang langsung diklaim ini, diklaim itu. Itu namanya asbuner. Kan ada nubuat di dalam kitab Yesaya merujuk kepada datangnya sosok yang kemudian disebut dengan sebutan hamba. Inilah hambaku yang kupilih, kepadanya lah aku berkenan. Siapa yang dimaksud hamba di situ? Ayo. Ya kalau zat itu tidak ada apa-apanya, ya paling lumutan. Namanya zat. Zatnya itu kalau ditaruh di, ya mungkin di lumpur-lumpur ya, di lumpur yang hitam, ya jadi hitam dia. Kalau ditaruh di apa itu, di selokan-selokan, ya berlumut. Itulah zat. Ada zat lumutnya. Namanya juga zat. Zat itu ada banyak. Zat asam, zat gula, zat manis, ada zat, ya macam-macam zat lah. Bukan hanya satu, tetapi ada zat itu ada 3. Tapi nggak tahu ala SWT itu zat yang mana ya, zat cair kah? Kemungkinan zat cair, karena ada di dalam agamanya itu Nabi membelah bulan.
Nah, bulan kalau dibelah itu seperti Nabi Nuh membelah air, airnya itu setelah lewat mencair lagi, jadi bercampur lagi. Mungkin zatnya itu zat cair ala SWT. Kalau membelah bulan, nah bisa dicairkan bulan, baru dibelah. Setelah itu mungkin 10 menit, 20 menit ya bergabung lagi. Itulah kalau zat ya, zat cair. Dulu kitabmu itu diterjemahkan masih menggunakan kata zat, ya, zat Allah. Itu yang perlu kamu sadari. Nanti ketika direvisi baru kemudian berubah Tuhan Allah, yang tadinya zat Allah, ya. Nah, terkait dengan apa yang kamu tuduhkan terhadap Al-Quran, di mana Al-Quran menyebut zatullah. Zat ini bahasa Arab, bukan sat. Sat itu bahasa Indonesia. Zat bahasa Arab, zat bahasa Indonesia. Sat bahasa Indonesia itu artinya adalah materi. Sementara zat dalam bahasa Arab itu artinya esensi. Nah, jadi berbeda. Jangan kau samakan, ya. Belajar lagi. Jadi kalau berbicara mengenai zat Allah, berarti berbicara mengenai pribadi Allah atau hakikat Allah. Nah, sementara sat itu adalah materi. Sat padat berarti materi padat. Paham ya? Di mana dikatakan 10 hukum Torah itu hukum sementara? Nah, jangan suka nyesat-nyesat. Kenapa? Jangan dipleset-plesetin ajaran orang. Tidak ada itu dikatakan di dalam kitabnya Bani Israel bahwa 10 hukum Torah itu hukum sementara. Justru itu adalah hukum kekal. Gak boleh dihilangkan meski yang paling terkecil. Itu kata Yesus loh. Jadi kalian memang ini anti terhadap ajaran Yesus. Ini saya sudah paham Anda punya apa maksudnya. Kristen juga ada standar tulis hukum Taurat. Kenapa orang Kristen tidak ikut? Macam gitu kan? Ini kan dari Allah itu sendiri. Hukum Taurat itu hanya sementara. Allah sendiri cakap, bukan Kristen yang cakap ya. Itu Islam tidak tahu ya. Allah itu cakap ini hukum ini untuk sementara. Sementara menunggu Mesias yang datang. Begitu. Allah sendiri yang cakap. Bukan Paulus yang cakap, tapi Allah sendiri yang cakap ketika dia membuat hukum Taurat itu kepada Musa. Disitulah dia firman kepada apa? Dia berfirman kepada Nabi Musa. Hukum sementara, 10 hukum sementara untuk keturunan Nabi Musa. Gitu ya. Kalau melalui daripada Paulus, melalui daripada orang Kristen itu yang memang tidak benar. Tetapi yang ini dilakukan oleh Allah itu sendiri. Allah sendiri cakap sama, bukan firman-Nya, tapi saya senang lagi cakap, Allah itu sendiri yang cakap sama itu apa Nabi Musa. Jadi dia cakap ini hanya hukum, saya beri hukum ini 10 hukum sementara ya, sementara Mesias belum datang. Nah, itu dia pakai untuk sementara. Kenapa sudah ada Mesias lagi mau pakai lagi? Kan hukum sementara, bukan hukum selama-lama, sementara Mesias belum datang. Nah, jikalau Mesias sudah datang, jadi hukum itu masih lagi digunakan? Tidak kan? Yesus pun ada pemberi hukum dia ada beri. Nah, tapi Anda sendiri kan cari ya. Saya pun sudah mau sampai di rumah, jadi saya mungkin tidak lama lagi stop berdiskusi ya, memberi penjelasannya. Jadi Anda sendiri kan cari apa hukum Yesus? Ada itu. Untuk orang yang percaya kepada Yesus ada hukum dia tersendiri ya. Nah,
bukan dari bukan dari Nabi Musa. Itu salah tafsiran orang-orang Islam. Langsung tersalah ya, tafsiran itu memang langsung. Kalau ikut hukum-hukum semua dari nabi semua, berapa hukum yang harus manusia ikut? Saya tanya, berapa hukum yang harus manusia ikut? Kalau dari nabi start dari Nabi Nuh sampai Nabi Lut sampai ke nabi di bawah itu, sampai yang Nabi Las, berapa hukum banyak mau diikut? Pasti semua manusia mati ya, pasti mati. Kalau mau ikut hukum semua yang nabi-nabi buat itu. Nah, perbedaan nabi dengan Mesias itu berbeda. Ya. Mesias itu tidak berdosa. Jadi yang tidak berdosa harus didengar. Yang berdosa, buat apa mau didengar? Ya, begitu. Yesus lagi cakap lagi, kalau manusia yang tidak ikut pada saya, dia tidak akan mendapat kehidupan yang kekal, artinya mati masuk neraka gitu. Jadi bagaimana nih, Anda tidak percaya Yesus, tapi Anda percaya Nabi-Nabi. Sedangkan yang di Nabi-Nabi itu pun kalau dia buat hukum begitu, Anda tidak bisa mengikut. Susah kan? Susah kan? Mati mau ikut. Nah, artinya kalau Anda rasa sudah susah payah mau ikut, Anda pasti masuk neraka. Tidak ada jalan keselamatan, begitu. Nah, Yesus bagi terang-terang aja, akulah jalan keselamatan. Macam mana lagi? Mau bagaimana lagi yang manusia ini harus pikirkan? Terang-terangnya akulah jalan kebenaran. Yesus bagi penjelasan yang paling senang manusia ikut. Ali tidak mau ikut, mau lagi yang susah. Betapa susahnya untuk hidup kembali kepada Allah, tapi mau lagi lakukan. Waduh, kok luar biasa ya. Luar biasa kayak gini. Semua adalah jawaban di dalam Alkitab itu. Jadi tidak ada dirahasiakan, tidak ada dicapuk-capuk ya. Kalau Anda mau cari sendiri macam begini. Apakah Yesus itu Allah? Seperti Anda tulis di kolom pencarian YouTube tuh, Anda tulis begini. Apakah Yesus itu benar-benar Tuhan menurut Alkitab? Anda tulis begini. Dia akan keluar sana, puk, video itu. Nah, di situ ada penjelasannya. Lepas itu Anda dengar sih, ada jawabannya. Nah, menurut Alkitab, bukan menurut Al-Quran ya. Kalau menurut Al-Quran itu sudah jadi lain. Tapi menurut Alkitab, apakah Yesus itu Tuhan? Menurut Alkitab, pasti keluar satu video sana yang betul-betul apa yang Anda tulis, ya, yang Anda inginkan, pasti ada itu. Jadi luar biasa kan? Luar biasa kalau begini. Menurut Alkitab, begitu ah. Menurut Alkitab, tulis di ujungnya, apakah Yesus itu Tuhan? Benar-benar Tuhan menurut Alkitab. Jangan lupa tulis Alkitab di situ ujungnya. Nanti Anda tersesat ya. Menurut Alkitab. Pasti yang buat video itu dia menggunakan video-video itu dari Alkitab ya. Kalau dia buat tipu-tipu, dia mau mati ya, dia berani ya, dia mau mati ya, mau masuk neraka kan. Nah, jadi itu tidak ada penipuan, susah mau tipu ya. Alkitab itu tidak susah orang mau tipu. Kalau dia orang Kristen susah dia mau tipu ya. Kristen mati dia sendiri terkutuk, tahu, mati masuk neraka. Kalau dia mau tipu kasih ubah-ubah itu Alkitab, itu memang tidak ada ya. Kalau orang yang buat video itu orang Kristen, memang dia tidak berani melakukan kejahatan, keburukan, memburuk-burukan Alkitab, tidak berani, pasti, kecuali dia bukan Islam, kecuali dia bukan Kristen. Kalau orang Islam yang buat andaian dalam Alkitab itu, ya itu
memang sesat, memang jauh. Tidak ada itu. Ya, kalau orang Kristen yang buat video itu pasti benar. Oke? Sampai di sini dulu berdiskusi perdebatan, tidak bukan perdebatan juga ini. Pencerahan saya untuk kepada semua rekan-rekan sahabat di dalam grup ini. Semoga Anda sedikit demi sedikit mendapat penjelasan dari saya tentang siapakah Yesus dan apakah Yesus itu Tuhan Allah. Belum sampai sini ya. Penjelasan tentang serba sedikit tentang Alkitab dengan Kristen tentang dan juga Yesus ya. Serba sedikit ya. Semoga Anda dapat membezakan tentang ajaran-ajaran agama-agama di dunia ini. Terutamanya Kristen. Apa itu Kristen? Apa itu Alkitab? Okay? Thank you for watching. Jangan lupa apa? Mencari lebih baik ya, mencari penjelasannya yang lebih detail, lebih baik untuk kita sendiri. Bukan untuk siapa-siapa itu kan? Bukan untuk siapa-siapa, untuk kita diri sendiri, untuk hidupnya. Oke, sekian, terima kasih. Bye-bye. Anda belajar aja dulu. Belajar ya. Supaya Anda itu bisa debat. Kalau kayak begini kan hancur jadinya. Di dalam kitab Yesaya 42 nomor 1 di situ diterangkan, lihatlah, itulah hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku menaruh rohku di atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Siapa yang menyatakan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa? Yesus. Nggak ada. Kepada Israel aja dia nggak bisa. Ya. Dan Yesus Anda akui sebagai Tuhan. Dan sementara nubuatannya adalah hamba. Inilah hambaku yang kupegang, orang pilihanku, kepadanya lah aku berkenan. Apa kamu mau mengaku Yesus itu adalah hamba? Enggak kan? Nah, lalu kemudian di dalam kitabmu itu diterangkan kembali dalam Matius 12 nomor 17, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi kepada Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku menaruh firmanku di atasnya, ruhku di atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Itu siapa itu? Siapa yang digelari hamba itu? Yang digelari hamba di situ adalah siapa yang diterangkan di dalam Kejadian 49 nomor 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia. Nah, sampai dia yang datang, yang berhak atasnya. Siapa dia yang berhak di atasnya? Dialah yang akan menaklukkan bangsa-bangsa. Nah, siapa yang menaklukkan bangsa-bangsa? Yesus. Tidak. Menaklukkan bangsa Israel aja kagak, apalagi bangsa-bangsa. Ya, pikirkan itu ya kawan ya. Jadi Anda salah ketika Anda mengatakan tidak ada nabi dari Bani Israel. Nabi itu akan datang, tidak harus dari Bani Israel. Pertama, nabi itu harus menaklukkan bangsa-bangsa, harus mengajarkan hukum-hukum, menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Nah, cari nabinya itu siapa tuh? Siapa yang mengaku hamba Allah dan kemudian mengajarkan hukum-hukum kepada seluruh bangsa-bangsa? Siapa itu? Jawab sendiri. Ya, kalau Yesus tidak mungkin.